Jadi kalau saya bisa flashback di tahun 2011 gitu ya, kondisi saya adalah saya kena nih asam lambung atau istilahnya kalau kedokteran disebut GERD gitu ya. Nah, awalnya sih saya ngerasa itu hal yang biasa gitu ya, karena gejala saya memang bukan yang maksudnya dalam arti yang parah banget gitu ya, tapi itu sangat mengganggu. Jadi dalam 1 minggu itu bisa kambuh bisa 3 kali. Yang dalam arti gini, salah makan, contoh ya, misalnya seandai kata makan nasi kuning gitu ya, itu buat perut saya itu jadi kembung gitu, itu sudah nggak enak kondisinya seharian seperti itu, dan itu bisa 1 minggu itu 3 kali, sangat mengganggu. Nah kalau saking sudah agak lebih parah, itu bisa sampai naik sampai ke dada, itu bisa kayak bener banget yang dibilang Pak Hardi, sesek gitu ya. Jadi bisa kayak muntah gitu ya, bahkan bisa keluar kayak aroma yang asam gitu. Nah itu kan ternyata nggak bagus sekali, bisa kena jantung gitu ya. Nah, setelah saya tahu gitu ya, akhirnya waktu itu saya cari solusi. Nggak benar juga nih kalau kondisinya seperti ini gitu ya. Karena kalau sekali pergi, contoh pergi ke dokter gitu ya, ke rumah sakit gitu, nggak murah juga loh, sekali pergi bisa 500.000 gitu loh. Dan ya solusinya apa? Dokter pasti solusinya obat aja ya kan, minum sembuh gitu. Tapi nanti kalau kambuh lagi, balik lagi ke sana. Ya saya bilang lumayan juga ya, di tahun 2011 sudah 500.000, ya sudah lumayan gitu ya. Nah saya waktu itu mikir gitu, gimana ini ya kan ke depannya. Saya pikir kondisinya kok bukannya tambah baik gitu ya, tambah kok, maksudnya dalam arti lebih, malah suami saya sering komplain. Mohon maaf karena saya nggak bisa lewat bawah gitu ya untuk buang angin gitu ya. Saya selalu sendawa. Itu sendawanya bukan yang kecil-kecil gitu ya, kadang panjang gitu, sampai suami saya bilang, ih gila nih banget sih nih orang gitu ya, kok maksudnya orangnya ayu-ayu tapi kok sendawanya ngeri banget gitu. Nah itu sangat mengganggu Bapak Ibu. Akhirnya waktu itu saya putuskan, oke, saya nggak bisa begini terus gitu ya, karena efeknya juga nggak bagus gitu ya. Akhirnya saya waktu itu diskusi, oke, kami putuskan ke Malaysia gitu. Dan di Malaysia ya sama, ya dikasih obat, dan dokter itu bisa dibilang gini, kasih ada tantangan makanan, pola makan. Memang salah satu juga kita juga harus jaga pola makan gitu ya. Nah yang nggak boleh apa? Yang dibilang kol nggak boleh, coklat nggak boleh, makan pedes-pedes nggak boleh, terus minum kopi nggak boleh. Pokoknya yang makanan yang saya bilang enak-enak nggak boleh, padahal itu kesukaan saya gitu. Sangat mengganggu seperti itu ya kan. Nah saya pikir ya udah deh, saya beli obatnya gitu ya, saya ikutin. Tapi ya begitu terus, setiap kali saya minum sembuh. Tapi kalau nggak minum kambuh lagi gitu. Waduh, saya pikir wah ini biaya juga nggak murah kalau bolak-balik ke sana terus seperti itu ya kan. Nah akhirnya waktu itu saya diperkenalkan ya kan dengan Alpha Meta yang ini. Waduh ini bagus banget beneran. Nah waktu itu saya taunya ini adalah makanan sel, nyambung gitu loh ya kan, dikenalkan. Dan waktu itu saya tanpa panjang lebar saya putuskan, oke, saya coba gitu ya kan. Nah saya ikutin selama 3 bulan ya, belum berhenti sampai situ. Akhirnya waktu itu saya coba lagi yang namanya Alpaspin gitu ya. Nah kalau Alpaspin ini saya selalu pakai ini, campur dengan air Alpaspin. Nah ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu kan bagus banget ya, ada air, ada oksigennya gitu ya, gelembung-gelembungnya ya. Nah itu bagus sekali seperti itu ya kan. Jadi dicampur Alpha Meta sama air Alpaspin ini jadi super Alpha Meta. Nah kemudian kalau malamnya, memang saya maksudnya mikir juga gitu loh, investasi diri kita adalah memang investasi yang mahal juga ya kan. Intinya saya harus sehat seperti itu ya kan. Nah saya juga kalau malam ya ini disenterin di perut saya seperti itu. Tapi kalau dibilang mahal, enggak juga loh. Jauh kalau saya bilang lebih murah. Kenapa? Daripada saya bolak-balik ke rumah sakit yang keluarnya mungkin awalnya sedikit-sedikit, tapi lama-lama bisa jadi besar loh Bapak Ibu, ya kan? Dibandingkan yang ini, Alpaspin saya langsung beli sekali, ya kan? Tapi saya bisa pakai bertahun-tahun seperti itu. Jadi puji Tuhan banget, dari tahun 2011 sampai sekarang, ya kan? Kondisinya adalah tidak pernah kambuh. Ya kan, adapun mungkin kambuh setahun sekali, itu sudah jauh banget frekuensinya, ya kan, karena kenapa ya, aku mungkin makannya waktu itu lagi ngawur, atau misalnya lagi stres gimana, ya kan, seperti itu, tapi sangat-sangat membantu saya, dari segi kesehatan saya, dari faktor keuangan saya jauh lebih hemat Bapak Ibu. So, ini sharing saya, semoga bermanfaat. Mungkin ada yang keluhan seperti saya, ya kan, bisa menerapkan terapi secara lebih alami. Oke, itu saja sharing saya Pak Hardi. Thank you.